Bulan Desember dikenal dan ditunggu-tunggu karena hari Natal. Tetapi di bulan Desember kita juga memperingati Hari AIDS sedunia, tepatnya pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS sedunia ditetapkan oleh WHO sejak tahun 1988. Tujuannya ada dua. Yang pertama, membangkitkan kesadaran masyarakat dunia untuk merawat kesehatan, khususnya dengan cara mencegah penularan HIV dan melakukan perawatan untuk orang yang sudah hidup dengan HIV atau AIDS, atau kita kenal dengan sebutan OHIDA. Lalu tujuan yang kedua adalah membangkitkan solidaritas terhadap mereka, OHIDA. Saat pandemi, mereka termasuk kelompok yang rentan. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Akibatnya, kemampuan tubuh melawan penyakit menjadi berkurang, seperti diabetes dan beberapa penyakit lainnya. Penyakit ini belum ada obatnya. Obat yang diberikan hanya untuk mengendalikan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Maka OHIDA harus minum obat seumur hidupnya, sama seperti orang yang hidup dengan diabetes, kolesterol tinggi, atau tekanan darah tinggi. HIV yang tidak diobati akan berkembang menjadi AIDS. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi atau penyakit hilang sepenuhnya. Lalu, kenapa ada OHIDA yang tidak terapi minum obat? Alasannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi, dia sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV. Dia sudah terinfeksi virus itu. Karena ketika HIV masih belum terlalu banyak di dalam tubuh, tidak ada gejala yang muncul, atau dia hanya mengalami penyakit-penyakit ringan yang bisa sembuh dengan sendirinya. Dan alasan-alasan lainnya adalah karena psikis, spiritual, bahkan ekonomi. Setiap tahun ada tema dan juga rangkaian kegiatan yang disusun oleh UNAIDS dalam rangka memperingati hari tersebut. Pada tahun ini temanya Equalize. Menurut para penggiat dan pemerhati HIV/AIDS, faktor yang menghambat zero infection HIV atau tidak adanya virus HIV adalah karena tidak adanya kesetaraan. Saya membaca artikel yang ditulis oleh Elizabeth Sindulingga dan Agung Waluyo. Mereka menulis tentang pengalaman OHIDA dan tanggapan warga gereja terhadap para OHIDA. Mereka menulis bahwa akses pelayanan kesehatan untuk OHIDA tidak merata di seluruh Indonesia. Di tempat mereka, pelayanan terhadap OHIDA sangat minim. Support atau dukungan finansial dari pemerintah untuk fasilitas kesehatan bagi para OHIDA juga sangat kurang. Lalu tenaga paramedik, khususnya para perawat, hanya berperan sebatas di rumah sakit saja. Selepas itu tidak ada pendampingan dari mereka. Dan hal ini diperburuk dengan stigma dan diskriminasi yang mereka terima dari keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Hal inilah yang menghambat OHIDA untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Mereka tidak mendapatkan perawatan kesehatan biologis maupun mental. Mereka tidak mendapatkan dukungan spiritual dan moral dari keluarga dan gereja. Dan pada akhirnya mereka tidak bisa bekerja karena kesehatan mereka menurun dan juga stigma yang menutup akses bagi mereka untuk bisa berkiprah dan berkarya. Semua ini pada berikutnya mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Bisa jadi bukanlah HIV yang membunuh mereka, tetapi kitalah. Sebelum Natal, ada masa Advent, masa penantian. Advent membuat kita menyadari waktu yang lewat, waktu yang berlalu tidak bisa kembali lagi. Itu yang membuat waktu sangat mahal, bahkan lebih mahal dari uang. Uang hilang bisa dicari lagi. Tetapi waktu yang sudah hilang, yang sudah terlewat, tidak bisa kita dapatkan kembali lagi. Menyadari waktu artinya menyadari hidup, karena menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup. Kita diminta untuk memikirkan kehidupan apa yang kita jalani ini. Kita menyadari hidup itu harus berkualitas, artinya sehat, utuh, dan penuh. Hidup yang bahagia.
Mana mungkin kita bisa bahagia kalau tubuhnya sakit, dan kalau sakit tidak punya akses untuk berobat. Kalau kita sudah sehat, sudah bahagia, lanjut lagi pertanyaannya, untuk apa kita hidup? Untuk melakukan hal yang penting, untuk mengerjakan sesuatu yang abadi, yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan bisa hancur ketika waktu sudah berlalu. Apa itu? Kasih, mengasihi, menunjukkan solidaritas, menunjukkan kepedulian kepada sesama, khususnya para OHIDA.